Hai guys, welcome back to Berseman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita membahas mengenai sebuah ayat yang sering dijadikan serangan terhadap kekristenan. Karena mereka bilang bahwa di ayat ini membuktikan bahwa Yesus mengajarkan kebencian. Ayat yang sering diperdebatkan ini berasal dari Lukas 14 ayatnya yang ke-26, di mana tertulis seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan menjadi muridku. Pertama, kita tidak bisa melepaskan sebuah ayat dari konteks pasalnya. Dan konteksnya pada waktu itu, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan sebagai guru yang baik, ia pasti akan membuat murid-muridnya untuk berpikir. Yesus mengajarkan dengan cara memberikan sebuah kalimat yang berisi kebenaran dan juga metafora untuk membantu para murid untuk mengerti. Dan kalimat yang berisi kebenaran ini berasal daripada sebuah ayat yang tadi kita baca di Lukas 14 ayat 26. Dan metaforanya bisa kita baca di Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Di metafora tersebut sedang menceritakan mengenai seseorang yang sedang membangun rumah tapi tidak menghitung biayanya. Sehingga pada akhirnya rumah tersebut tidak akan selesai karena ia tidak memiliki cukup uang. Ilustrasi ini membantu kita mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan membenci ayah ataupun ibu kita. Ini berarti bahwa kita harus memperhitungkan harga yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Atau dengan kata lain, Yesus sedang berkata bahwa untuk menjadi pengikutnya, ada harga yang harus kita bayar. Untuk menjadi murid Yesus, kita harus merelakan segala sesuatunya demi Yesus. Karena mengikuti Yesus itu butuh yang namanya kesetiaan dan juga komitmen. Bahkan ketika orang tua kita mungkin memilih untuk tidak mengikutinya. Jadi, jika kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit antara taat sama keluarga kita ataupun juga taat kepada Yesus, maka kita harus memilih taat kepada Yesus. Dan disinilah konteks daripada benci yang dimaksudkan adalah bahwa kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas hubungan kita dengan keluarga kita. Berikutnya, kita juga perlu tahu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang tua kita dalam konteks emosi, seperti misalkan kesal ataupun juga dendam. Contohnya bisa kita lihat di Markus 7 ayat 9 sampai dengan 13, di mana di situ Yesus mengulang hukum kelima dari 10 perintah Allah, yaitu untuk menghormati ayah dan juga ibu kita. Bahkan, Yesus menegur orang Farisi yang memberikan korban persembahan, tapi menelantarkan orang tua mereka. Paulus pun memperjelas lagi di Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi apa yang Yesus maksudkan dengan benci di sini harus dilihat daripada konteks keseluruhan Alkitab. Poinnya adalah bukan untuk kita menjadi jahat ataupun dengki kepada orang tua kita, tapi sebaliknya kita harus mengasihi mereka. Dalam beberapa terjemahan lain, maksud daripada apa yang Yesus katakan ini bisa kita lihat dengan lebih jelas. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam terjemahan TSI ataupun juga terjemahan sederhana Indonesia, di mana dikatakan seperti ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus mengasihiku lebih daripada ibu bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua saudara dan saudarinya, bahkan dirinya sendiri. Jadi yang Yesus maksudkan dengan benci di sini adalah perbandingan antara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarga kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kontras antara kasih dan juga benci seringkali digunakan untuk mengkomunikasikan preferensi ataupun juga prioritas. Sebagai contoh, bisa kita lihat di Maleakhi 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Ayub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Banyak daripada kita, orang percaya, yang tidak perlu mengambil pilihan sulit untuk bertahan dihina ataupun juga disindir atau bahkan ditinggalkan oleh orang tua kita hanya karena mengikuti Yesus. Tetapi faktanya, di seluruh dunia banyak sekali terjadi hal ini. Banyak yang harus mengalami ditolak oleh orang tua mereka, dikeluarkan dari keluarga mereka, atau bahkan dibunuh oleh karena mengikuti Yesus. Orang-orang ini apabila mereka berkomitmen untuk mengikuti Yesus, maka mereka mau tidak mau harus memprioritaskan Yesus di atas hubungan mereka dengan keluarga mereka. Dan sebenarnya ini tidak hanya berbicara mengenai keluarga, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya harus memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatunya. Dan untuk kita yang berhasil melakukan ini,
Berikut adalah janji Tuhan di dalam Markus 10 ayat 29 sampai dengan 30. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudari laki-laki atau saudari perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Oke guys, so sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga buat komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the next episode, God bless!